Yang lebih penting adalah ketika desentralisasi ini dilakukan, artinya putra daerah lah yang akan datang ke Jakarta, menurut gue ya. Ya. Karena mereka akan tumbuh dan besar dari masing-masing daerah. Halo, selamat sore. Bertemu kembali di obrolan kebangsaan bersama saya, Mira Pani. 30 menit ke depan, saya ditemani oleh 3 narasumber yang biasanya adalah yang terpilih. Dan kali ini saya juga ditemani sebenarnya partner saya untuk ngobrol dengan narasumber kita. Yaitu, saya perkenalkan, berapa kali podcast ini menemani saya sih? Diperkenalkan nggak ya? Diperkenalkan deh ya. Beliau adalah penggemar musik dan juga ketua dari Gema Budaya Nusantara, Mas Budi Aceh. Yes. Narasumber kita kali ini adalah seorang singer, kemudian presenter. Beliau juga ternyata seorang trainer public speaking. Saya sih kenal beliau sudah cukup lama ya, karena pernah menjadi vokalis Kahitna. Kita panggil, kita perkenalkan Mas Roni Waluya. Hai, Mas Roni. Dan ternyata nggak hanya Mas Roni Waluya, jadi ada mantan pacarnya juga yang sekarang jadi pasangan hidup. Beliau ini seorang finalis Indonesian Idol dan juga pernah menjadi vokalis band Coklat. Kita perkenalkan Mbak Sarah Haju. Amin nih. Seru ya. Ya, Mas Roni, Yes. belakangan ini kan seliweran nih di TikTok ya. Seliweran. Kalau Ternyata- istilah TikTok bukan seliweran. Itu, Mas. FYP. 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 Kalau zaman dulu apa lagi? Warawiri. Warawiri. Prambors banget. Jadi ternyata Mas Roni ini, Pak Budi, Ya. punya konten atau? Sejarahnya gini, ibaratnya kan TikTok ini sebuah platform yang bisa kita manfaatkan sebetulnya gitu loh. Jadi ketika sebetulnya udah lama nih Sarah yang ayo dong kamu bikin ngapain kan di TikTok gitu kan. Tapi gue bilang pas gue perhatiin kan di TikTok cuman Iya. terus gue bilang gini, Bagian Tri Utami yang nyuruh dia langsung saja. begitu Sarah nyuruh gue bilang kayaknya enggak Nah, deh, gitu kayaknya kan. ini bukan platform gue gitu loh. Sampai suatu hari Tri Utami telepon gue. Tri Utami telepon, terus ngobrol, Ron ini ada TikTok nih, ngapain yuk di TikTok gitu loh. Ngapain gue bilang. Akhirnya kita bikin podcast, ngobrol, ya lu tahu sendirilah Tri Utami ya. Ya. Waktu itu kita bikin namanya Kolam Susu. Kopi malam suka-suka. Kopi malam. Jadi itu Suka-suka. obrolan suka-suka banget gitu loh. Random banget. Random. Sampai pada satu titik, Tri Utami itu ngobrolnya serius banget soal budaya, apalah segala macam. Sampai aduh ini, gue tuh pengen sebenarnya menghibur orang. Gitu Obrolan loh. ringan. Obrolan ringan dengan platform ini gitu loh. Nah akhirnya saya ketemu Reza Herlambang di TikTok juga. Reza bilang gini, lu ngapain sih di TikTok ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu kan? Kenapa kan orang taunya lu nyanyi, lu penyiar radio, mendingan lu bikin program aja, dia bilang. Oh iya ya, gue bilang. Akhirnya gue tuh inget zaman gue siaran radio, kan kalau radio itu prime time-nya itu pagi sama sore. Ya. Akhirnya gue bikin morning show. Jadi ingat Radio Prambors. Radio banget. Jadi gue menggabungkan, ibaratnya TikTok ini punya seperti kita punya station radio sendiri, punya station televisi sendiri, karena orang kan bisa lihat gambar kita gitu loh. Jadi bikinlah Audio program video deh pokoknya. audio video setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai jam 10. Prime time banget. Menemani aktivitas orang-orang di pagi hari. Dan itu sudah berjalan 1 tahun sekarang. Ya alhamdulillah, karena memang TikTok ini dibuat memang tujuan akhirnya adalah membentuk komunitas. Akhirnya
banyak teman-teman ketemu di TikTok ya. Jadi keluarga sekarang Jadi ya. keluarga sekarang. Sebutannya Roners. Roners. Punya Iya, iya, iya. Saya Roners, kalau aku Saraheo ya. Oh ya ampun. Nah awalnya gue doang nih di rumah tuh yang akhirnya gue bikin mini studio di kamar dengan peralatan ya secukupnya lah ya. Terus akhirnya kamu dong, aku bilang ke Sarah, kamu juga live. Dia bilang gini, Aduh, aku kan nggak bisa ngomong. gitu nah, Jadi lu kan punya radio, kalau gua ngomong apa? Ya coba aja dulu, gitu loh. Ini menarik banget. Waktu Sarah nyuruh Mas Roni bikin TikTok, emang motifnya apa? Ya, karena memang dia kan aslinya memang penyiar radio gitu. Iya. Jadi kayaknya itu passionnya dia gitu kan. Dan juga Nah, syukur-syukur bisa menghasilkan kan. Karena kan banyak juga Ya, yang apa artis-artis yang pindah ke TikTok tuh malah jadi followersnya lebih gede gitu. nah kata kuncinya adalah passion sebenarnya. Iya. Ketika kita tidak merasa terbebani, ada kewajiban kan. Ini station gue Having sendiri fun, loh. ya. Santai ya. Ikigai. Kapanpun lu mau live, cuman yang harus kita ketahui bahwa TikTok ini kan sistemnya semua algoritma. Iya. Ketika kita konsisten live dengan durasi yang sama di jam yang sama, maka akan terekam algoritmanya. Continuity. Yes, Begitu lepas ini lewat semuanya. lewat. Jadi kuncinya itu passion dulu. Makanya ketika Sarah mulai masuk ke TikTok, ya karena dia suka nyanyi juga. Awalnya nyanyi, kemudian ada passion lain yang dia senang baca buku. Akhirnya dia bikin live, hanya baca buku selama 1 jam. Buku apa aja yang sedang dia baca gitu loh. Kemudian kita juga menularkan ini sama anak kita gitu loh. Karena anak kita juga senang nyanyi. Dia arranger, komposer, penyanyi juga. Nama anaknya Mas Roni? Shayan. Saya. Jadi, Shay, kamu live juga dong. Tadinya juga males juga karena kan nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Iya. Tapi akhirnya ketika kita memang membiasakan diri berbicara walaupun di depan layar handphone aja, itu melatih dia public speaking-nya gitu loh. Jadi natural ya. Jadi Tanpa sadar natural. akhirnya bisa. Karena udah Iya. biasa nyapa orang kayak gitu kan. Jadi Akhirnya dari satu orang, bokap, terus nyokap, sekarang turun ke anak. ya. Dengan karakter yang beda nih. Nah, gue penasaran nih, Sarah, itu buku yang dibacain, oke, terakhir buku apa nih? Konten yang terakhir. Kalau Buku apa yang dibacain? Laut Bercerita. Laut bercerita. Tentang kejadian 98 ya kan. Oh, tulisan siapa tuh? Ya, Lila Shudori. Shudori ya? Oh, hebat lo yang tahu ya. Wah, hebat nih. Anak gua banget. Jadi kalau dia tuh orangnya random banget. Baca pun ya apa yang dia mau baca ya dia baca gitu loh. Dan nggak pernah milih-milih gitu loh. Yang disampaikan Sarah ke publik apa? Iya. Kalau aku kan selama ini tuh memang udah hampir 20 tahun aku kan searching gimana sih cara untuk sukses. Aku suka banget gitu. Pasti ada Kiat-kiat sukses. pasti ada dari orang-orang hebat ini pasti ada benang merahnya, ada suatu habit yang mereka lakukan yang sama. Dan katanya nomor 1, kita harus baca buku 30 menit sehari, katanya gitu. Oke, Jadi aku teorinya melakukan gitu. tentang ini ya self motivation, kayak tentang pengembangan diri lah gitu. Terus akhirnya aku searching buku apa aja sih gitu. Akhirnya aku baca itu tentang bukan buku-buku motivasi gitu. Terus akhirnya juga ke buku-buku spiritual. Terus sekarang baru-baru ini aku baca buku dalam bahasa Indonesia karena kan aku nggak pernah SMA atau kuliah di Indonesia gitu kan. Jadi aku sekalian Ntar kuliah melatih. di mana emang? Aku di Amerika tapi waktu dulu kan belum selesai. Oke, kalau gitu kita mulai obrolan dengan bahasa Inggris ya. Teman-teman kita bahasa Inggris. Oh, lu kalau mau ngomong bahasa Inggris sama anak-anak gue yang kecil. Jangan sama Sarah ya, pasti gagal. Enggak dong, ini Nggak, Sarah gini. gurunya. Oke, soal buku nih. Ada nggak dari sekian banyak buku? Udah berapa banyak buku yang dipromosi ini? banget. Udah banyak. Buku- Ada buku tentang ini nggak? Make Buku- money gitu. Tentang apa? Tentang menghasilkan uang dalam waktu uang. sebulan gitu. Ada nggak kira Yang mau, itu ya ada kalau nggak salah Kayaknya dia tentang enggak sih kayak banyak ya yang aku baca ada banyak tentang law of attraction gitu. Kan aku selama ini tuh selalu pengen tahu gitu. Kalau aku ya kayak ini buat apa sih kita hidup di sini kayak gitu kan, maksudnya apa sih tujuannya kayak gitu. Akhirnya tuh setelah
mengetahui oh tujuan kita hidup ternyata ini gitu kan, tugas kita tuh ini, jadi lebih happy aja. Dan ujungnya tuh semua buku itu tuh bersyukur kan adalah kunci dari happiness. Dan gitu, ada ternyata satu sesimpel buku itu. yang mempertemukan kita berdua. Oh iya iya. Jadi gara-gara satu buku itu akhirnya kita nyambung. Aku interest sama dia, sebelumnya enggak. Oke. Buku apa nih? Jadi gini, pertemuan kita ini kan diawali dari sebuah acara TV di satu stasiun TV. Waktu itu acaranya edisi Valentine. Semua bintang tamunya pasangan. Childish ya. Frans Tumbuhan sama Rima Melati, Eki Soekarno sama Soraya Haq, Dwiki Darmawan sama Ita Purnama. Rupanya kelihatannya ada satu pasangan cancel. Cabutan. Ya Dihubungilah kan? Sarah. Sebetulnya bukan gue awalnya. Jadi gitu. dia tuh harusnya berpasangan sama Sandro Tobing. Rupanya Sandro Tobing cancel. Tapi pasangan bohong-bohongan gitu. Iya. Di acara itu kan. Iya. Akhirnya dihubungilah gue. Gue ke stasiun TV itu juga dia nyangkanya gue Sandro Tobing. Oke, emang agak sorry. Iya. Agak mirip. Cuman Sandro lebih gitu ya. Aku Mirip memang. nanya. Tinggal ganti model kacamata. Aku bilang nih, berarti pasanganku siapa? Katanya Sandro Tobing, katanya gitu. Terus dia datang Tapi Sarah kenal Sandro Tobing dong. Karena pernah nyanyi di stasiun yang sama di acara sebelumnya. yang sama. Terus aku juga pernah nyanyi di acara yang lain lagi sama dia. Jadi mukanya familiar. Terus aku nanya, pasanganku siapa? Sandro Tobing. Dia datang, Sandro Tobing dong. Iya dong. Sandro Tobing di kepala dong ya. Ternyata. Sandro nggak gitu ya? Terus aku sama asistenku yang dibisikin, itu bukan Sandro Tobing lagi, Sar, itu Roni. Terus aku yang, ya udah diam aja. Tapi Sarah belum sempat Sandro gitu belum? Enggak. Oke. Nah, selesai acara itu biasalah tukeran nomor kontak kan. Yang minta pertama siapa? Gue lah. Pin. Dan itu pun tidak ada ketertarikan, artinya wah, lucu nggak gitu, pengen ya biasalah tukeran nomor kontak Iya, gitu kan. normal. Akhirnya mulai intens. Nah, ngobrol nanya, "Kamu lagi apa?" "Lagi baca buku." Dia bilang. "Buku apa?" 7 Habits of Highly Effective People. Pelan-pelan. 7 Habits Habits. of Highly Effective People. Oke. Stephen Dia Covey. lagi baca buku itu, gue lagi ikut trainingnya. Pucuk dicinta, ulang tiba. Nyambung lah. Jadi aku ngobrol. nanya, oh kamu lagi baca buku itu? Aku abis lagi apa ikutan trainingnya? Oh ya? Itu 15 tahun yang lalu tuh. Karena orang Gemini, Mas Budi kan orang Gemini juga. Oke. Haus akan intelligent conversations Yes. dong. I see. Gemini dia Gemini, tapi nggak usah dikencengin Gemini. Mulailah nyambung dan ya memang dari situ dia tuh passionnya di situ. Jadi motivasi. Lu lihat aja sekarang akun TikToknya dia tuh kontennya adalah tentang motivasi orang. motivasi buat diri sendiri Tapi sih gini, sebenarnya. Mbak Mir, ini menarik nih, ya. Kayak di ujung-ujung segmen ini nih, gue pengen tahu nih. Kan sekarang konten TikToknya tadi nyanyi ya, Iya. ngobrol, kalau sekarang lebih ke buku gitu kan. Kalau berdua kira-kira udah punya konsep baru nggak? Kalau berdua nongol nih. Mungkin ini satu-satunya konsep yang ada di live TikTok sebagai live creator karena kita kebetulan satu rumah. Jadi kita menggunakan mixer yang sama. Kita sering programnya live duet. Love duets. Isinya Jadi- apa? Ya kita Duetan. Duet aja. duet, terus kadang-kadang juga kita membahas topik. Ya, Tadi artinya pagi kita ada baru bridging ngobrol ya. soal seberapa percayanya sih kamu sama partai politik? Itu Tadi yang pagi ngobrol. kita lagi ngobrolin itu dan kita nggak kepikiran bakalan datang ke sini. Oke, balik lagi nih. Coba anggap aja sekarang. Baru saja membelokkan. Anggap aja sekarang di studionya kalian berdua nih. Terus tadi ngomong itu coba pengen diulangin di ruang ini. Jadi gini, kadang-kadang ide obrolan itu bisa on the spot atau memang sudah. Kalau gue tuh orangnya well prepared, artinya soal topik pembicaraan. Jadi gue hari ini mau ngomong apa? Cuman tadi itu terbersit karena memang ya isu politik sekarang kan lumayan hangat lah istilahnya dengan kejadian-kejadian yang baru terjadi gitu kan. Seberapa orang ibaratnya tidak percaya dengan mungkin ibaratnya apa ya, istilahnya namanya apa itu yang
bukan secara general sebagai partai politiknya, tapi orangnya, gitu loh. Oke, apa namanya, oknum di partai politik. Oknum. Dan biasanya topik Ya. itu kita lempar ke audiens. Apa komentar lu? Ya hampir sama sih rata-rata bahwa ada yang bilang ya memang kita tetap membutuhkan partai politik untuk negara ini. Ada yang berpendapat seperti itu. Cuman sekarang masalahnya adalah kepada siapa apa artinya mereka mewakilkan suaranya agar apa yang menjadi aspirasi mereka bisa didengar dan ya balik lagi kepada mereka sebetulnya gitu loh. Itu kita bakal bahas nanti ya di segmen berikutnya. Tapi gue pengen tahu dari Sarah sebagai orang yang kutu buku ya. Aduh, buku iya. Kutu buku dong. Nggak mungkin lo bisa share pada isi buku kalau lo kagak baca. Nggak mungkin banget ya mana. Jadi pasti banyak yang dibaca gitu. Nah dari sekian banyak buku yang dibaca itu ya, menurut Sarah itu yang paling enak buat dijadiin bahan diskusi dengan Roni itu buku. Semua buku. Iya, semua buku. Jadi diskusi dulu. Jadi gini, dia tuh aku kebiasaannya bacanya out loud. Yes, kayak audiobook gitu. Jadi makanya aku bersyukur banget ada Random ya? media TikTok ini karena even before TikTok, I already read books out loud gitu. Like an audiobook aku rekam kayak gitu. Aku punya Kayak gini, punya perjalanan Jakarta-Bandung nih, 2 jam, 3 jam. Iya. Itu 1 jam perjalanan bisa dia baca buku di mobil. Nggak ngobrol sama siapa-siapa tuh. Nggak ngobrol sama siapa, tapi kan gue jadi denger juga isi apa yang dia baca. Ya karena apa yang aku baca, abis itu ada yang aku nggak ngerti, aku nanya ke dia. Konfirmasi. Diskusi, jadi diskusi. Iya. Jadi itu kadang-kadang buku yang dia baca adalah materi training gue gitu. Oh iya, misalnya dia lagi John. dia suka di interview sama orang gitu ya, terus Iya. dia, iya menurut ini Anthony Robbins bla bla bla, aku yang denger, itu kan materi gue. Dan dia nggak ngaku kalau ini udah. Sekarang udah ngaku di. Jadi semua kadang-kadang gue lagi ngajar nih di kelas. Oh tadi si Sarah baca ini nih. Itu terekam di alam bawah sadar kan gitu loh. Jadi materi yang gue ajarkan adalah sebetulnya apa yang dia baca. Gitu. Itu simbiosis mutualisme yang kita lakukan. Menarik banget. Oke. Jadi di ujung segmen tentang apa aktivitas di rumah, katakanlah soal TikTok tadi. Ini pertanyaan paling penting. Pertanyaan semua orang. Teman-teman di sini ada Pak Ayah, ada teman-teman yang lain. Apakah jadi TikTokers itu nongkrongin TikTok tiap hari? Pagi ada Roni. Ini gua nih, guys. Apa namanya? Pulang kantor malaman, buka TikTok ketemu Roni, gua sapa aja 5 menit, 10 menit gua lihat, terus nyampe rumah gua tidur, gua bangun pagi ketemu Roni. Ron, pertanyaan pentingnya, apakah aktivitas di TikTok itu make money? Oke. Ada faedah nggak sih secara ekonomi buat Roni dan keluarga? Ya bohong kalau enggak, ya. Tapi gini, TikTok ini karakternya menarik gitu loh. Artinya kita sebagai host, tugas kita adalah bagaimana menarik. Kalau di TikTok itu ibaratnya ada gifter, spender. Spender itu adalah orang-orang yang nge-gift kita dengan berbagai nilai gift yang mereka lakukan. Nah, tugas kita adalah ya sama lah. Gimana caranya kita untuk terus menarik orang? Karena kan penonton kita bukan spender semua. Sorry, kayak nyanyi terus disawer. Betul. Sawer Gitu loh. dalam dunia digital. Yes. Jadi tugas kita adalah bagaimana agar kita tetap menarik untuk orang yang lihat, menarik untuk orang yang dengar, apalagi kita sering ibaratnya memberikan sebuah cerita seolah-olah ya mereka juga mengalami itu semua. Semakin kita menarik, udah pasti membuat spender itu juga mau dengan rela untuk spender kepada kita. Kita tidak minta sama mereka. Itu sebagai bentuk apresiasi lah dari Bentuk mereka. apresiasi. Dan gue yakin artinya gini, setiap pekerjaan yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya pekerjaan yang memang punya tujuan, itu pasti menghasilkan kok. Bukan hanya di TikTok aja, gitu loh. Jadi apa namanya program follow the money, Yes. money follow the program. Betul. Oh, Dan yes, kita betul. juga nggak dari TikTok duit, dapat duitnya nggak dari, bahkan banyak kita dapat klien nge-MC atau nyanyi job-job dari Justru viewers dari kenapa? orang penonton Oke. kita. TikTok gitu. itu jadi display.
etalase kita. Kan kayak Etalase. yang nonton ternyata, oh iya ya ada ini, oh ya ampun, aku dulu dukung pas di Idol, ya ampun aku cari kemana, kayak gitu itu kan seneng banget. Dan akhirnya ya aku sama Mbak Mira sama teman-teman di Gema Bangsa ini menghadirkan Roni dan Sarah justru karena kita tiap hari ketemu mereka di TikTok. Ketemu langsung sama orang. Sekarang ini ketemu. Oke, di segmen apa tentang aktivitas keluarga ini kita akhiri di sini ya. Oke. Kita pengen cerita tentang program aku, Mbak Mira sama teman-teman di Gema Bangsa. Jadi ini berkaitan dengan dunianya Roni dan Sarah. Ya. Jadi kita tuh punya organ namanya Gemantra, Gema Kebudayaan Nusantara. Oke. Ini adalah organisasi yang jadi saya Partai Gema Bangsa. Partai Gema Bangsa partai baru. Tadi di depan Roni sempat ngomong tentang dunia politik di mata teman-teman Roni yang ada di dunia kesenian ini itu cenderung skeptis, menolak, betul, menerima. Nah, ide yang sama ada di kepala kita nih, teman-teman. Aku, Mira dan kawan-kawan punya kegelisahan yang sama. Nah, kegelisahan ini itu mewakili kegelisahan seniman yang ada di luar sana. Betul. Kegelisahan ini gue sampaikan ke teman-teman di Gema Bangsa, mulai dari Ketua Umum, Mas Ahmad Rafiq, Sekjen, Muhammad Sofyan, kawan-kawan semua, Mas Adin, Mas Sardiansa, Joko dan kawan-kawan. Ternyata ketika kita ngomong, oh justru itu partai ini hadir buat ngasih ruang yang sebebas-bebasnya buat kalian nih, buat teman-teman yang ada di dunia kesenian itu, untuk berjuang di dunia kebudayaan. Tapi dalam ruang politik, karena perjuangan tanpa kekuasaan di negara demokrasi, omong kosong. Udah lama kita cerita tentang bagaimana perjuangan teman-teman seniman sampai di titik tertentu, undang-undang musik sampai ini nggak jadi. Belum jadi. Udah meninggal Glenn Fredly misalnya. Perjuangan itu berat banget. Seandainya waktu itu Glenn Fredly ada di partai politik misalnya ya, walau mungkin perjuangannya jadi bisa lebih cepat. Padahal banyak tuh musisi yang di Senayan. Sekarang ada Once. Oke, ada Once ya. Ada Ahmad Dhani. Nah, sekarang menurut Roni gimana lihat ini? Jadi gini, kalau gue sih lebih mikirnya adalah kebanyakan partai politik itu nggak nanya sama yang di bawah. Lu kebutuhannya apa sih? Kebanyakannya mereka itu hanya menjalankan program. Mereka punya program, mereka punya ibaratnya ADART, visi misi dan segala macam. Tapi mereka nggak nanya, lu kebutuhannya apa sih? Itu yang harus sebenarnya ditanya sama mereka. Artinya kalau misalnya kita mau berbicara tentang politik gitu ya, gue tuh lebih berharap ada satu partai yang liatin dulu sama masyarakat, ini loh hasil kerja nyata kita. Bukan pengen hanya didukung, karena kan akhir-akhirannya kan sebuah partai politik perlu dukungan masyarakat. Nah, sekarang balik gitu loh. Masyarakat butuh apa sih? Ketika kebutuhannya dipenuhi, gue yakin nggak usah disuruh, mereka pasti milih. Berarti lebih harus komunikatif ya, kayak tanya-tanya ke komunitas-komunitas. Harus ke akar rumput gitu loh. Ya, jadi memang tugas turun ke bawah. Turun ke bawah. Itu yang harus dilakukan. Ya oke lah, banyak tokoh-tokoh yang melakukan ibaratnya branding gitu ya, dengan dulu kata blusukan itu kan populer banget ya, dan it works, gue bilang, dan itu berhasil membuat ada jargon adalah kita. Nah itu kan sesuatu yang membuat oh iya ya, berarti gue harus milih dia karena dia adalah kita. Oh iya. Iya kan? Ngerti kan? Kalau di Amerika ya, orang-orang tuh cenderung memilih orang yang bisa dia kayak duduk bareng minum bareng, touchable gitu ya. Kayak just like us gitu. Iya. Jangan jaga jarak gitu loh. Oh eksklusif, untuk ketemu aja birokrasinya susah banget.
kalau misal lu pengen duduk di Senayan, menurut gue ya, lu ya oke lah, semua juga ada SOP-nya ibaratnya gitu ya. Tapi kan lu mewakili suara rakyat. Harusnya hidupnya juga seperti rakyat, ya kan, kehidupannya gitu. Jadi menurut gue itu kalau misalnya memang ini kan Gema Bangsa ya, Gema Bangsa. Menjadi sebuah harapan pasti untuk masyarakat bahwa sebagai partai, ya gimana ini adalah partai masyarakat gitu. Masukan. Iya, nanti kita dalami soal partai ya. Sekarang gue pengen ke tadi yang ormasnya kita nih ya. Saya Gema tadi. Budaya. Oh, oke. Budaya Nusantara. Ya, ya. Sebagai penyanyi ini ya, seniman. Selama ini pengalamannya Sarah sama Roni itu di ruang politik gitu ya, ya tanpa menyebut partai mana gitu. Selama ini kalau ditanggepin sama partai-partai itu 5 tahun sekali nggak? Atau everyday diajak ngobrol? Ya kayak tadi orang bilang, ya datangi dong turun ke bawah ngobrol. Lu maunya apa? Kalau pengalaman yang diceritain sama teman-teman yang gua rasain juga adalah teman-teman itu diajak setiap 5 tahun sekali. Iya. Atau di ulang tahun partai setahun Betul, sekali. betul. Lagi ada panggung-panggung Ya, betul. rakyat baru diajak, terus tiba-tiba udah disodorin baju partai, Oh, iya, terus iya. nyanyi dengan menggunakan atribut Iya, partai. iya. Beberapa teman-teman akhirnya menerima karena alasan ekonomis. Udahlah gua ambil duitnya, gua telan aja, nanti gua nyanyi. Tapi kemudian akhirnya yang terjadi adalah ini penilaian kita nih. Loyalitasnya. Teman-teman, iya, loyalitas nggak ada, sumbangsi nggak ada. Akhirnya benar-benar hubungan kita tuh give me money, give my voice. Yes. Per event ya. Jadi bukan give me stage gitu. I give you idea. Ya. Kan idenya Roni, idenya Sarah kan juga negara butuh, bukan cuma suaranya. Ya sehari ini kita nggak nyangka nih, ternyata Sarah lebih banyak buku yang dia baca dibanding kita yang harusnya itu dilakukan oleh baru tahu. Nah, Karena ini belum, maksudnya program yang aku lakukan di TikTok itu aku nggak bilang banyak yang nonton ya. Karena maksudnya bukannya yang jadi nggak Iya. yang bukannya itu satu hal ya, itu soal lain, itu kan teknis. Iya. Tapi Sarah sendiri, personal, Iya. itu sudah melakukan pendalaman informasi yang luar biasa. Sekarang anak Indonesia yang baca buku. Ya. So itu saya bisa Betul. hitung dengan jari. Betul. Kita udah malas baca buku, kita lebih banyak Scroll. skip gitu. Lebih di sana daripada membaca buku analitik. Ya kalau aku sih yang aku selalu ngomong ini ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, memang aku udah melakukan ini selama 20 tahun. Jadi ya kalau ada yang nonton bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. This is something positif yang aku pengen kasih Ya. aja. Nah, point of view-nya adalah isi kepalanya Sarah. Partai politik nggak lihat, karena Sarah hanya diajak 5 tahun sekali saat kontestasi. Nah, kenapa Gemantra hadir? Gemantra hadir itu curhatnya kita sama Gema Bangsa nih, Partai Gema Bangsa. Kita punya harapan seperti ini, teman-teman itu punya isi kepala loh. Itu teman-teman itu punya ide yang besar. Tapi kenapa mereka ditangkap? Hanya karena mereka bisa nyanyi, bisa rock and roll di atas panggung. Terus ini apa? Fort Ginter ya. Jadi cuma diambil suaranya doang, popularitasnya. Yes. Tapi idenya, gagasannya, bahkan hatinya nggak pernah masuk ke partai kayak tadi Mas Roni bilang. Gimana? Lu nggak pernah nanya ke gue? Gimana Mas Roni? Beruntungnya gue tuh di rumah ada generasi milenial, ada generasi Z yang kadang-kadang menjadi think tank-nya gue. Anak gue yang umur 20 tahun itu Gen Z berarti ya. Itu sering jadi fasilitator kalau gue jadi trainer. Gue ajak. Nah, dia salah satu orang yang sering gue ajak diskusi dengan bahasa dia. Bahasa Gen Z. Nah, ini sebetulnya yang harus dilakukan juga oleh kita-kita nih, ya. Ini partai politik kan harusnya melibatkan mereka. Ya, ini kita kalau ngomongin soal budaya, bukan hanya masalah kesenian, gitu loh. Kalau ngomongin budaya nih Mas Budi ya. Jadi, bagaimana agar mereka mau terlibat dan tidak antipati terhadap politik, gitu loh. Ini yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Kita harus mau turun dengan jalan pikiran mereka. Dunia mereka tuh beda jauh dengan kita gitu.
cara mereka menangkap informasi, cara mereka mau tertarik terlibat itu beda banget dengan kita. Jadi gue gali dari mereka, oh dari bahasa, dari apa yang mereka lakukan, cara nongkrong mereka, terus mereka tuh ketertarikannya apa sih? Yang pasti mereka itu punya spending time-nya tuh pendek banget. Iya, attention Attention span-nya. span-nya pendek banget. Iya. Jadi kalau misalnya kita bikin konten lebih dari 1 menit lewat, nggak menarik ya. nggak menarik. Itulah tugas kita untuk bagaimana nge-grab perhatian mereka gitu. Karena mereka sebetulnya adalah memang calon-calon yang harus meneruskan tujuan kita. Ini Gitu. keren nih Mbak, Gitu. Iya. keren banget. Nah Mas Roni ya, kalau kita pengen tahu nih, kalau hasil interaksi dengan para Gen Z di TikToknya Mas Roni itu Betul. selama setahun ini tuh apa sebetulnya yang ada yang generasi 1 menit itu harus ada informasi nyampe ke dia? Ya, Apa sih yang mereka pengenin? kalau aku riset gini loh, karena gue nyanyi, Ya, gue ngelihat belantara TikTok ini ternyata banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang potensial. Mereka butuh wadah. Mereka butuh program yang bukan hanya memberikan pendidikan nyanyi misalnya. Makanya kemarin gue bikin yang namanya Indonesia Singing Academy yang isinya tentang edukasi semua. Indonesia Singing Academy. Makanya gue milih akademi bukan Indonesia Singing Competition Ya. karena akademinya itu besar banget di situ. 6 bulan loh ini. Selama 6 programnya. bulan programnya dan kita ya sama lah seperti Jadi yang sini. dilihat bukan hasil akhirnya tapi proses proses orang dan terlibat. setelah itunya after. kita harapkan orang-orang yang sudah kita pilih dari 1000 menjadi 12 besar. Ini 12 besar ini adalah ibaratnya agent kita nanti gitu. Ya. Agent kita untuk mengamplifikasi, memultiplikasi apa yang mereka dapatkan selama ikutan akademi ini gitu. Dan ini akan kita lanjutkan terus karena ya nyanyi ini sesuatu yang nggak pernah berhenti gitu. Mbak Mir, ini kan mirip seperti program kita kan? Iya. Kita kan di Gemantra ini, karena Gema Kebudayaan Nusantara Ya. punya program Gema Cipta Lagu. Oh. Gema Cipta Lagu polanya itu akademik juga, tapi kita namain Gema Cipta Lagu biar mirip-mirip sama Gema. Oke. Dan yang bergema itu kan suara. Ron. Jadi, Iya, iya. Gema Cipta Lagu ini itu belum pernah ada partai politik di Republik ini yang lagu marsnya, himnenya dibikin dengan cara Oke. kompetisi dikasih ke masyarakat. Ini masing-masing dipanggil. Kalau orang kreatif begini. Si A dipanggil, si B dipanggil ke ruang ketua umum. Gue pengen punya mars dong, bikinin lagu dong, besok jadi. Iya. Yang dipanggil jagoan, Iya. langsung jadi. Itu versi ketua umum. Iya. Tadi yang kata Roni menarik banget, Ron. Roni bilang, lu nggak pernah nanya ke dia. Nah, Gema Cipta Lagu itu nanya ke dia, lagu yang cocok buat mars ini apa sih? Lagu yang cocok, himne yang cocok buat partai ini apa? Iya. Marsnya apa? Ini sekarang kita kasih mereka, Iya. kita tanya. Betul. Nah, sekarang mereka jawab dengan lagu yang mereka kirim. Jadi mirip. Itu pas banget karena udah pasti ketika kita lempar ke mereka, mereka akan masuk apa yang mereka inginkan. Suara mereka ingin didengar melalui partai ini gitu. Ya. Walaupun misalnya kita memberikan syarat dan ketentuan ada kata ini, tapi saya yakin kalau memang ini di open public gitu ya, mereka itu akan menyuarakan apa yang mereka inginkan sebetulnya melalui isi. Dan ini ya Mas Budi sih ya yang Keren banget. Iya, enggak. Maksudnya tadi di luar saya ngobrol dengan Mas Adi tuh, apakah ini gua ragu sebetulnya ya, sorry to say, itulah karena selama ini gua tahu, ini gua mewakili yang gua suka selalu ke ketua umum Gema Mas Ahmad Taufik. Jangan-jangan kalian nganggap Roni Waluyo itu cuma bisa nyanyi doang. Serius? Iya, sama gue kita bertanya sama dia. Ternyata buku yang lu baca lebih banyak dari gue. Malu banget gue hari ini. Serius, ini serius banget. Nah, harusnya rasa malu itu ada di partai politik. Iya. Bahwa kalian itu cuma ngelihat Roni Waluyo itu nyanyi, Sarah nyanyi, atau nama-nama yang lain, terus 5 tahun, udahlah nanti 5 tahun lagi. Ntar kita deklarasi baru aja, ntar kita ini baru.
Nah, akhirnya kita di Gemantra itu mencoba melakukan itu. Terbukti ya, itu bukan asumsi. Nah, hari ini Roni, guys ya, mewakili teman-teman yang lain membuktikan. Nah, gini lah, soal Gemantra ini, gerakan kebudayaan Nusantara ini. Nah, kita pengen gini. Ini hal yang lain lagi ya. Selama ini itu kan kultur yang dominan di Indonesia, itu kan yang mengisi semua media. Acara pemerintahan, kultur A. Acara ini kultur B, 17 Agustus dia lagi. Sementara kultur kita ini kan Indonesia banyak banget. Betul. Aceh sampai Papua. Nah, Roni punya pandangan apa nih, Sarah, soal ini? Gimana caranya bisa melibatkan semua emosi kebudayaan yang ada di Indonesia? Masalah kalau kita ngomongin budaya itu luas banget ya. Sementara persepsi orang budaya itu hanya seni, gitu loh. Makanan aja budaya. Kuliner aja budaya. Setiap daerah punya budaya kulinernya sendiri-sendiri. Yang kadang-kadang kita lupakan. Sebentar lagi nih tanggal 16 Oktober Hari Pangan Sedunia. Ya, itu jadi yang gitu-gitu kadang-kadang kita lupain gitu loh. Bahwa budaya buang sampah. Nah, yang orang udah lupa dan baru ingat setelah banjir. Walaupun memang terjadi pergeseran masalah budaya, apalagi tentang etika moral. Anak-anak sekarang itu kan tingkat kesopanannya cukup rendah dibanding zaman kita. Kita sama orang tua kayaknya nggak berani kita ibaratnya apa ya, menyelak obrolan. Melihat mata aja takut. Tapi anak sekarang enggak. Apalagi ya. Tapi lebih hangat. Nah, tapi balik lagi ke kita, kalau kita ngomongin masalah budaya, makanya kita tugasnya untuk kembali mengajarkan mereka mengenai etika moral gitu. Ya, makanya kalau Mas Budi nanya soal bagaimana tentang banyak PR kita, Mas Budi, ya, mungkin salah satu jalannya bisa dari seni, ya, termasuk Mas Budi bikin lomba cipta lagu Mars dan himne buat partai politik ini, itu salah satu cara untuk mendekati sebetulnya pintu, ibaratnya pintu dulu ngebuka, setelah itu kita kan masuk dengan program-program edukasi sebetulnya. Dan gue termasuk orang yang nggak pernah berhenti untuk kalau ngomongin edukasi itu bisa dari mana aja sebenarnya masuknya gitu. Asal pintunya udah keluar. Ibaratnya kalau dalam ilmu komunikasi itu ada pacing duluan. Iya. Gitu loh. Setelah pacingnya masuk, orang itu kan gini, psikologi penjualan, transaksi jual beli terjadi 80% bukan karena orang suka barangnya, tapi suka penjualan. Gitu loh. Jadi ketika kita mau jualan barang, jangan nyodor-nyodorin barangnya dulu. Lakukan gimana caranya orang suka dulu sama kita. Ya itu tadi teladan. Bagaimana? Wah, karena kalau orang udah suka, tanpa kita tawarin, orang nanya, lu bawa apa? Wah, boleh nih, berapa? Nah, padahal dia lagi pengen. Iya, karena dia suka aja sama kita. Jadi itu kuncinya sebetulnya. Jadi ketika kita dengan program-program yang bagus, tapi kita membangun benteng, artinya, gue nih yang punya program, nggak gitu. Bukan begitu caranya. Justru kita ajak dulu. Jadi ini kayaknya menarik nih kalau dari Mas Roni lalu ya, dan ternyata kita baru tahu. Karena gini. Bener Mas. Kayak gini, Mas Roni gini. Yang kemarin kita lihat di ini, lagunya kan ada yang apa? Ada yang sanakah aku, gitu kan? Ya salah. Udah, nggak apa-apa. Sarah aja kira dia Sandro Togi. Dia malah lagunya cerita cinta. Gimana Mas Rudi yang cerita cinta? Iya. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus selesai? Sampai di ref dong. Sampai di ref panjang banget. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memarutkan kita. Cerita cinta
Yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Mas Budi aja. Guys, tadi itu pecah suaranya keren, tapi gua letaknya. Oke, Ron, ini keren banget. Di ujung Gemantra, salah satu yang kita pengen dari gerakan Gema Kebudayaan Nusantara ini adalah hari ini kan ramai di Indonesia soal royalti musik. Oke, ini the last question di segmen soal Gemantra ini. Nah, itu royalti musik menurut gue, dan ini gue sampai ke Kementerian Kebudayaan, Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kalau soal normanya, itu tanggung jawab Kementerian Hukum buat ngawasin undang-undang agar dijalani dengan benar dalam melakukan collecting terhadap royalti musik. Tetapi kesadaran orang untuk membayar royalti itu soal mindset. Betul. Berarti ada tugas departemen lain, yaitu Kementerian Kebudayaan. Jadi harusnya urusan royalti musik nggak boleh hanya Kementerian Hukum, ada Kementerian Kebudayaan. Terus yang mutar-mutar itu hotel, restoran, karaoke, itu kan juga butuh butuh edukasi. Betul. Ada Kementerian UMKM. Lalu dalam sektor kebudayaan itu kan ada 17 subsektor tuh. Itu di Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, Mas Roni, tepat nggak pandangan kita nih bahwa untuk merubah mindset masyarakat, Kementerian Kebudayaan harus bekerja keras? Bekerja cerdas sih sebetulnya harusnya. Bekerja cerdas. Oke. Beda ya. Gue takut. Jadi Harusnya sih bekerja cerdas. Artinya gini. Oke, selama ini kita udah keras tapi kurang cerdas. Ini udah zamannya teknologi gitu loh. Oke. Ya, segala sesuatu dengan teknologi itu apa yang dulunya kita anggap susah menjadi mudah. Ya. Lu mau nyari siapapun, nyari apapun lewat teknologi semuanya jadi gampang. Termasuk ya, kan sekarang jadi problematika itu adalah bagaimana alat ukur ketika sebuah lagu dianggap banyak diputar atau enggak. Kan nggak ada alat. Ada alatnya tapi belum dipakai gitu loh caranya. Udah ada alatnya. Ya sekarang kan masih sampling aja gitu. Ya ada beberapa alat tapi kemudian akhirnya di titik tertentu dia tidak update, terus putus gitu. Akhirnya harapan yang ideal tadi itu kepentok lagi. Akhirnya coba dicari terus upaya. Orang-orang Indonesia tuh orang pinter. Hacker Indonesia aja udah terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau urusan orang untuk bagaimana mencari, mengukur sebuah lagu, saya pikir banyak anak-anak muda sekarang yang bisa melakukan itu gitu. Tinggal sekarang yang paling penting adalah katanya adalah goodwill, keinginan yang baik dari semua stakeholder yang ada di sana. Gitu. Karena kalau ngomongin soal duitnya, gede banget gitu loh. Bagaimana LMK mengkolek begitu banyak uang, tapi yang jadi problemnya sekarang adalah distribusinya kan gitu. Adil nggak buat pencipta? Sampai akhirnya pencipta ngorek-ngorek ke penyanyi. Nah itu kan problemnya sekarang. Jadi seolah-olah sekarang ada gap nih antara pencipta lagu dan penyanyi. Gitu. Dan penyanyi pun pilih-pilih ternyata gitu loh. Pengamen mah bebas lah nyanyi lagu gue. Tapi kalau penyanyi itu mesti bayar nih. Nah, kan aturannya jadi nggak jelas. Padahal aturan itu berlaku untuk semua orang. Nggak bisa pilih-pilih. Berarti kan soal mindset kan? Gimana, Sa? Aku tuh jadi takutnya gitu karena polemik royalti ini gitu. Jadi malah ya bikin penyanyi untuk males bawain lagu Indonesia nggak sih? Akhirnya lagu-lagu barat yang akan naik semua, iya nggak sih? Dan gini menurut gue ya, kadang-kadang si pengambil kebijakan itu menganggap tolok ukurnya itu adalah ibu kota. Sementara problem terbesar gara-gara polemik ini dirasakan oleh teman-teman di daerah. Yes, exactly. Gitu loh. Penyanyi kafe yang kadang-kadang cuma dapat duitnya dari saweran, sekarang harus berhenti karena mereka ketakutan. Yang ya banyaklah penggerak ekonomi kreatif yang sebetulnya harusnya berputar di situ harus berhenti gara-gara aturan yang
mereka karena edukasinya kurang, informasinya nggak jelas, akhirnya mereka harus berhenti. Iya. Ya, pindah ke TikTok. TikTok menjadi, terus di TikTok juga sering banyak yang nanya ke gue, Mas Roni nggak takut ya di collect royalty? Gue bilang gini, gue tahu undang-undangnya. Kalaupun gue harus bayar performing right, gue bilang, ya gue siapin aja 3% dari penghasilan gue sekarang nih. Anggap aja zakat, gue bilang gitu kan. 2%. Gue lebihin loh 1%. Ya, berarti 1%-nya itu adalah respectable. Karena di royalty itu kan ada 2 hak. Jadi yang pertama itu adalah hak moral. Betul. Yang kira-kira kalau dikonkretin itu, lu berterima kasih sama yang punya lagu. Betul. Lu udah memenuhi hak moralnya. Aku ketemu kemarin sama siapa? Bang Kinan. Bang, izin nih, lagu Bang Kinan sering aku nyanyi. Alah, pakai aja lah nyanyi gitu. Itu misalnya memang masalahnya tuh katanya untuk collect tuh gampang banget, tapi untuk pendistribusian itu yang bermasalah gitu kan. Emang kenapa sih emang nggak bisa kita mirroring kita ke negara apa yang emang jalan terus bener-bener mirroring sistem mereka? Banyak contoh sebetulnya kan. Iya kan seharusnya nggak ribet dong. Di Amerika, Inggris, utamanya di Eropa ya. Emang seribet itu ya. Nah jadi gini, kan mirroring yang pertama tadi yang lo bilang, jadi hak moral dulu yang dipenuhi, baru kemudian adalah hak ekonomi. Yeah. Nah dalam konteks kita di ruang politik, pertanyaan yang paling sering gua temuin kalau gua ke daerah nemenin artis nyanyi gitu, pertanyaan gubernur, bupati, Bud, bisa nggak? Apa kita harus bayar royalti nggak? Ini kan pesta rakyat, nggak ada duit. Saya bilang dalam undang-undang, kalau nggak berbayar, maka 2%-nya diambil dari biaya produksi. Betul. Berapa biaya produksinya Pak Gubernur? Sekian ratus juta, 500 juta, oke 2%-nya. Iya. Nah, tetapi karena di birokrasi ini reward dan sebagainya, cara yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, ketika udah harus ulang tahun kotanya, harus ada acara partai harus ulang tahun, deklarasi harus nyanyi lagu orang, nyanyiin aja dulu, tapi dengan konsep tadi mengedepankan hak moralnya. Betul. Apa itu? Ketika lagu dinyanyiin, jangan cuma teksnya doang, biar orang singlong, tulis dong penciptanya, Roni Waluya. Terus MC ngomong dong. Suami istri, Roni Waluya dan Sarah dalam lagu Buka Bisa Karya Bim Bim Sleng. Terpenuhi unsur hak moralnya. Jadi ketika kalau itu dikasuskan karena IO nggak ngebayarin, itu bukan salah penyanyi. Penyanyi udah memberikan respect tapi ekonominya belum dipenuhi. Karena yang harus bayar ekonomi itu bukan penyanyi kan? Betul. Dan IO. Harusnya setiap penyanyi diberikan informasi dan edukasi yang betul. Artinya gini, untuk menjaga hal-hal yang tadi ya perselisihan, kita udah memasukkan riders sebetulnya. Bahwa ketika kita tampil, ada yang harus dipenuhi oleh penyelenggara acara dengan membayarkan. Ada dalam klausul riders. Ada klausul riders. Ini apa namanya? Ini adab yang baru, yang tradisi yang belum dijalankan. Dan itu harus dilakukan oleh semua penyanyi. Dan beberapa penyanyi udah ada, termasuk kita. Belum semua. Ya harus dimasukkan ke dalam riders bahwa ini harus ada bayar hak cipta. Artinya dengan gue nyanyi di tempat lu kalau udah bayar royalti. Yes. Begitu nggak bayar, sorry, gue nggak akan nyanyi. Betul. Itu kalau dilakukan oleh semua performer itu keren banget. Ya, nggak akan ada perselisihan kayak gini sekarang. Tinggal balik lagi. Distribusinya gimana? Nah, mudah-mudahan gini, khusus royalti ini kayaknya Mbak Mira kita butuh waktu khusus nih ya. Di podcast Geman. Lagi kita ngomong soal royalti, tapi nanti kita ajak misalnya katakanlah Mas Roni ini gimana nih? Mas Roni melihat royalti dari perspektif budaya. Nanti ada misalnya Profesor Sarjono tuh guru besar UI, dia kan ahli hukum, dia dari perspektif norma. Kita undang pemerintah, kita ngobrol sih. Mas Roni siap ya? Boleh. Keren. Pasti yang enggak ya. Nyanyi aja gue jabanin. Oke, Mas Ron. Nah, aku sama Mbak Mira nih, ya dari apa Partai Gema Bangsa. Jadi Gema itu kan di sayapnya nih. Tapi ya Partai Gema Bangsa sendiri, seperti gitu, punya platform yang menurut gue
Kenapa gue mau menawarkan konsep politik kebudayaan di Partai Gema Bangsa? Karena gue melihat mereka punya 3 platform besar yang menurut itu edit value-nya partai ini. Partai Gema Bangsa yang pertama adalah Indonesia Mandiri, yang kedua apa Mbak? Indonesia Reborn, Indonesia Mandiri, dan desentralisasi. Oke. Jadi ada 3 hal ini yang menurut gue ini menarik banget gitu. Nah tapi gue pengen soal desentralisasi politik ini kita ngebahas yang itu. Nah berkaitan dengan yang kita omongin tadi, konsepnya Mas Roni bikin acara di TikTok, ya di Republik TikTok itu, kan Mas Roni bikin konsep akademik, ngelibatin semua orang, proses-proses dari ribuan orang, akhirnya mengerucut jadi 12 orang. Ya. Kita di Gema Cipta Lagu ngasih ke 38 provinsi, kerucut hanya tinggal 10 lagu. Lalu kita akan pilih 2 jadi pemenang, 1 lagu Mas, 1 himnenya gitu. Artinya semua proses dari. Nah ini udah satu yang bagus menurut gue soal desentralisasi ya. Kan desentralisasi politik dalam pandangannya Mas Roni. Ya persis seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus tahu apa sih kebutuhan masing-masing daerah. Kan ada 38 provinsi. Kalau kita masih mikirin semuanya standarisasinya Jakarta, ya belum tentu akan memenuhi kebutuhan di provinsi yang lain, gitu loh. Setiap daerah pasti punya kebutuhan yang berbeda. Jadi saya pikir ini sebuah hal terobosan yang baru, ibaratnya gitu ya. Ketika nanti mungkin Gema Bangsa ini tumbuh, ya akan menjadi sebuah partai yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah. Peduli gitu ya. Bukan partai yang membutuhkan masyarakat, tapi kembali akhirnya masyarakat yang membutuhkan partai. Menurut gue sih gitu. Jadi ya iyalah, orang kalau udah terpenuhi kebutuhannya tuh nggak akan banyak demo. Iya sih. Ya, kenapa orang banyak demo? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi gitu. Tapi kalau misalnya kebutuhannya sudah terpenuhi, saya yakin ya mereka nggak akan susah untuk dicari, tapi mereka akan cari kita. Dan kalau mereka didengarkan, nggak perlu mereka jerit-jerit kan? Betul sekali. Jadi masyarakat, biarkan masyarakat yang mencari partai. Oke, beberapa fakta nih aku pengen tangkapnya Sarah Roni. Kalau kita bicara 5 tahun sekali, kan salah satu aktivitas utama partai politik itu adalah kontestasi ya, kontestasi 5 tahun sekali atau katakanlah pemilihan gubernur. Iya. Kalau DPR itu yang paling seru. Nama katakanlah 5 calon atau 10 calon dari daerah nih. Dari kabupaten kirim ke provinsi, provinsi baru kirim ke pusat. Ini proses yang menarik sebetulnya. Tapi ternyata proses ini itu melewati meja-meja yang kemudian di meja-meja itu ada mahar-mahar. Iya. Ya kan, Mbak Mira? Nah, tapi ketika pertama kali saya diskusi dengan teman-teman di Gema Bangsa, di Partai Gema Bangsa, mereka bilang justru ini yang kita lawan hari ini. Salah satu bentuk konkret dari konsep edit value desentralisasi politik itu adalah menghilangkan, meminimalisir, menghilangkan sama sekali mahar politik, semua pusat yang nentuin dan sebagainya. Betul. Gimana Mas Roni dengan konsep ini? Yang lebih penting adalah ketika desentralisasi ini dilakukan, artinya putra daerah lah yang akan datang ke Jakarta, menurut gue ya. Karena mereka akan tumbuh dan besar dari masing-masing daerah. Bukan, misalnya gini, kan kebanyakan sekarang untuk membeli suara itu hampir setiap partai menanam orang-orang yang populer di daerah-daerah. Tidak mengetahui kebutuhan daerahnya apa. Jadi begitu duduk di Senayan, gue ngapain nih? Nah tuh. Padahal ada tunjangan apa sih namanya itu segala macam yang harus turun ke daerah. Ya akhirnya aku cuma bagi-bagi sembako. Padahal mungkin tidak setiap daerah hanya butuh sembako. Gitu. Yang di masa reses mereka itu ya. Entah itu pendidikannya, entah kesehatannya, entah apalah segala macam sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan gue yakin kalau misalnya DPR itu diduduki memang orang-orang putra daerah yang ngerti kebutuhan daerahnya, gue rasa kesejahteraan yang menjadi sesuatu yang digaung-gaungkan itu sedikit-sedikit mungkin akan bisa tercapai. Kan kalau udah rakyat sejahtera, ini negara paling kaya sedunia gitu loh, Indonesia ini.
apapun ada. Kata Gus Plus kan, tongkat dan batu jadi tanaman. Kayak gimana posisinya tuh? Bukan Lautan hanya kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Kan ini semuanya ada di Indonesia gitu loh. Orang lain berlomba-lomba untuk merebut semua sumber daya alam ke sini. Kenapa kita nggak bisa untuk gitu loh? Kita membutuhkan negara lain betul, ya. Tapi ya sekarang ya beginilah Indonesia. Sar, Untuk aku. gini. Gua sebenarnya pengen nyebut nama tapi nggak usah. Beberapa tokoh yang ada di Indonesia ini, katakanlah yang jadi menteri. Iya. Ya, kalau hitungan gua sama teman-teman, itu 99% orang yang Iya, di Jakarta. Oh, orang-orang Jakarta, bukan Nggak orang pernah ada daerah. rekrutmen. Oke, Menteri Olahraga kali ini adalah salah seorang Putra daerah misalnya. daerah dari Aceh yang berhasil membuat olahraga tradisional Iya. menjadi berkembang tanpa dukungan pemerintah. Itu satu. Iya, iya. Tiba-tiba yang jadi Menteri Pariwisata adalah seorang tua yang menghabiskan waktunya memperbaiki destinasi wisata di Daerahnya, daerah. iya. Tiba-tiba jadi daerah wisata yang terkenal di seluruh dunia tanpa bantuan pemerintah. Lalu dia ditarik jadi Menteri Pariwisata. Itu salah satu bentuk konkret dari desentralisasi politik. Nah, kalau yang saya lihat sekarang ini tokoh-tokoh kita, katakanlah Menteri yang baru, apakah mewakili daerah? Kalau menurut gue ya, Nah, ini pertanyaan politis nih. bukan hanya sekarang sebetulnya. Dari dulu. Dari dulu kabinet itu adalah transaksi politik, bukan Yes. untuk kepentingan pembangunan bangsa ini. Gitu. Keren. Ya, Iya. jadi kenapa? Ya kita lihat aja kok yang duduk menjadi menteri adalah orang-orang yang diplot karena jasa politik. Udah mulai panas ya. Ini udah di ujungnya nih, Jack. Udah di ujung. Oh, yang tadi dia bilang kalau idealnya gitu, kalau putra bangsa yang emang disupport ya, Itu kan maksudnya kayak gini, kayak dia yang kekeh kayak oh ini harus ada perbaikan di daerah ini untuk sekolah gini. Loh kenapa kamu dukung itu? Karena gue sekolah di situ, terus gue emang masalahnya begini. Iya, iya. Itu lebih personal gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan enggak gitu kan. Tapi gini, oke. Ya, tadi yang di samping kamar ini coba dibalikin lagi. Statementnya bagus banget tadi. Apa? Ingat nggak? Gimana tadi? Gimana aku sebenarnya? Jadi gini. Hampir setiap pemerintahan Ya. memplotting menteri-menteri di kabinetnya karena transaksi politik gitu loh. Ya, artinya gini, Balas budi. balas budi. Ini Budi Aceh nggak pernah dibalas. Dibalas balas gue. 10 tahun dukung. Nah, bercanda. Jadi ya, walaupun orang bilang ya ini kan politik itu masalah kepentingan siapa gitu loh. Kita berpolitik itu untuk kepentingan pribadi, partai, atau kepentingan bangsa. Bangsa dong. Nah, Idealnya. Ya. Iya. Kalau Kenyataannya ya balik tadi, ketika transaksi politik terjadi, akhirnya dia nggak berpikir ini kompetensinya apa. Yang penting jasa lu gua bayar nih, lu duduk aja. Gitu. Menurut gua ya gue yakin semua banyak yang setuju lah. Gue berani kayak gitu karena Sarah suka nanya sama gue. Gue setuju. Mbak Vina setuju. Setuju banget. Setuju banget. Sarah suka nanya. Dan gue rasa Partai Gema Bangsa juga setuju. kalau anak kita itu jurusan politik kan. Oh, Jadi selalu Saya. Saya itu iya. nyanyi, produser musik, sekolah politik. Iya, terus dia tuh kan selalu mau bahas tentang politik sama aku gitu kan. Dan aku bilang karena mama bukan di ring satu, mama nggak tahu gitu kan. Mama nggak bisa mencap ini itu karena kita nggak tahu apakah ada something di balik something lagi, kita nggak tahu That's ini politik. apakah ini kebenarannya atau ini adalah setting yang kita seharusnya kayak apakah ini jebakan, kita nggak tahu. Dan gitu. kita senang nonton film-film yang background politik, gitu ya. Dan gue yakin film-film background politik pun itu based on real story Real lah, story udah gitu pasti. loh. Kalau nggak, kita nonton House of Cards. Ya, gue nonton. Iya. Itu seru kemarin yang banget ada ya. bagus tuh apa? Yang mana? Yang kemarin yang presiden. Oh ya. Terus yang itu yang tentang apa? Yang tentang duta besar.
perempuan. Oh ya, Iya, diplomat, yang diplomat. French sama English. Gue baru Prime tahu Minister. istilah di Amerika ternyata lebih jahat dari kita ya. Oh. Jadi kalau misalnya, ini suami istri nih, Mbak jadi duta besar gitu. Terus gue suaminya nih kan, orang biasa. Jadi gue dipanggil ibu duta besar. Ini duta besarnya, akhirnya yang jadi pemimpin dalam tanda petik itu ya di Amerika ternyata harus laki-laki. Tapi ketika ada perempuan istimewa jadi diplomat, apalagi jadi presiden, maka suaminya harus rela disebut sebagai ibu presiden. Sekeras itu. Oke. Nah, ini menarik nih di ujung dari semua ini, Mas Roni ya. Tadi senang gue dengar ternyata anak mereka tuh sekarang tuh nyanyi sekolah politik juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa gabung di Oh iya, Kementerian. bisa mungkin ya. Dia tengah. Iya. Wow, kapan-kapan Tapi dia suruh magang di sini aja. bukan magang dong, ngobrol gini. Ya, maksudnya kita Karena dia lagi tesis, lagi skripsi. Wih, keren. Lagi skripsi. Gini, iya, bisa gua kumpulin ada Gibran, dia S2 dari Kementerian Universitas Pertahanan. Lalu gue pengen ajak anaknya Bim Bim. Selain itu dia itu sekolah antropologi politik di London. Mudah-mudahan iya, Mirza Luna. Nah, nanti anaknya Mas Hara nih, terus siapa? Anaknya Adian Napitupulu. Ini anak orang-orang yang selama ini kita anggap apaan sih, paling anak-anak lu juga jadi apa sih? Nah, ini ternyata anaknya sekolah politik. Bapak ibunya ngurusin musik gitu. Dan gua rasa dia contoh konkret tentang bagaimana politik kebudayaan itu kalau bekerja dengan baik, Indonesia ini bakal bagus. Ya, Mas Roni. Ya kita harus melibatkan generasi yang akan datang itu aja. Karena yang menjadi penerus itu ya mereka gitu loh. Ibaratnya kita yang masih terkontaminasi dengan budaya-budaya yang lama, memang juga harus mengikuti. Kan sesuatu itu akan sustain kalau dia berhasil beradaptasi dengan semua perkembangan. Termasuk perkembangan budaya gitu loh. Budaya, etika, moral, ya semuanya harus mampu diadaptasi, adopt gitu loh. Dan kita nggak boleh egois ya, karena masa depan mereka kan yang kita tentuin sekarang gitu kan. Ya nggak sih? Oke, nah kalau gitu pertanyaan di ujung nih Mbak Mira. Mbak Mira dari tadi sebelum kita ngobrol, pokoknya nanti di ujung obrolan ini harus nyanyi Angel Soul. Oke, sebelum Angel Soul. Ini saran nih dari saran dulu, terus Mas Roni. Ini Partai Gema Bangsa ya. Tadi gue senang partai ini mau mengakomodir gagasan politik kebudayaan yang memang sekarang di dunia itu lagi tumbuh ya, happening banget, apalagi di Eropa, Prancis, di Inggris itu politik kebudayaan itu udah di depan sekarang. Amerika itu justru terlambat karena mereka lebih ke pop culture daripada ke tradisi. Sementara Indonesia kan kita punya tradisi yang luar biasa banget. Nah, Mas Roni, partai ini juga itu target marketnya ya, yang bisa diajak ngomong tentang politik kebudayaan, dua frasa yang beda tapi dalam satu ruang ini itu anak-anak Gen Z, anak-anak muda. Nah, apa saran Mas Roni? Saran buat Partai Gema Bangsa sehingga bisa membuat anak muda tadi, oke, gua mau dulu nih, gua pilih dulu nih, bukan karena partai yang karena dia merasa memiliki. Ya balik lagi sebetulnya, anak-anak zaman sekarang itu butuh sesuatu yang mereka bisa rasakan secara langsung. Jadi ya mungkin karena sekarang serba cepat, informasi yang mereka dapat cepat banget. Mereka tuh dengan gampang dan mudahnya bisa menjawab segala pertanyaan hanya di genggaman tangan gitu. Nah, pasti partai ini juga kalau ingin menarik untuk Gen Z adalah menjadi partai yang ketika ditanya oleh mereka, partai ini bisa memberikan jawaban yang mereka butuhkan, mereka inginkan gitu. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan mereka apa yang butuhkan gitu. Jadi kalau memang targetnya itu adalah milenial sama Gen Z, ya bikin riset. Nih orang Papua Gen Z-nya sama milenialnya membutuhkan apa sih? Orang Aceh kan masing-masing daerah kembali lagi tidak sama.
Indonesia tuh besar sekali gitu, dari Sabang sampai Merauke yang kaya bukan hanya sekedar sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya. Apalagi sebentar lagi kita akan menerima bonus demografi yang nggak tahu mau diapain sekarang gitu loh. Tumplek-plek gitu loh. Ada di generasi Z sama milenial. Nah itu kan potensi yang harus mulai dipikirkan oleh Gema Bangsa, apa yang bisa dilakukan untuk mereka. Bukan apa yang mereka lakukan untuk partai, tapi partai ini harus melakukan untuk mereka. Gitu. Saya pikir itu, karena ketika banyak melakukan untuk mereka, balik lagi, wah ini nih, gitu loh. Ketika mereka udah mengatakan, gua harus pilih ini. Lu nggak usah kampanye banyak-banyak ngeluarin duit, lu pasti banyak disupport. Gitu. Gue sih, gitu aja. Wow. Gue kayaknya jadi juru kampanye di bentar lagi. Makanya jangan kita beruntung. Ngobrol dengan Roni Waluya bukan di 2029, tapi 2025. Jadi lebih cepat. Mbak Mira, ada lagi Mbak yang mau di... mungkin next kita harus narasumber lagi. Ngobrol sebagai narasumber. Ngobrol tentang selesai. Aku boleh nggak, maksudnya aku karena zaman sekarang tuh lagi banyak, seluruh dunia itu lagi into Korean wave, ya kan? Iya. Gimana ya caranya? Ada sesuatu yang bisa kita ATM nggak sih? Amati tiru modifikasi gitu untuk memperkenalkan Indonesian wave gitu, budaya kita gitu, agar seluruh dunia juga tahu gitu. Kalau aku sih tertariknya itu PR itu. Ya itu PR. Yang dirasain Sarah gimana? Ngelihat kondisi itu di Indonesia ini? belum terlalu disupport dengan pemerintah seperti di Korea gitu ya. Iya. Menurut aku. Betul. Artinya gini, secara industri sebetulnya potensi Indonesia ini besar. Banget. Marketnya besar. Banget. Tapi peran serta pemerintahnya fokus ke yang kecil aja dulu, musik misalnya gitu. Masa kalah sama negara yang segede gitu. Apa karena terlalu besar? Coba deh, di Indonesia sekarang kalau ada kata-kata Korea dikit itu laku keras gitu kan. Gimana caranya PR-nya Indonesia dikit laku keras ya? Nah, mungkin Gema Bangsa bisa ini bakal sorong. Gua mau bilang, ini kasus sebelum juga sih. Kalau melihat bahwa kita punya kuliner banyak banget. Lebih enak banget. Dulu 2017 teman-teman bikin festival soto Nusantara. Semua makanan yang berbasis kuah itu adanya di Indonesia. Soto, coto, sop, bakso, binte, biluta, segala macam itu lebih dari 100 jumlahnya. Itu banyak itu kuliner ya, belum hal-hal yang lain. Sementara ikut dong, gue mau bikin Bintaro Local Food Fest bulan depan. Baik, boleh. Bintaro, Gemantra ikut ya? Oke, boleh Pak ya. Loh, ini Mbak Mira ini kan bisnis kulinernya keren. Apa salad apa nih? Mimi salad. Mimi salad. Udah ada lagunya pula. Mimi. Oke, Sa, ini tadi pertanyaan seperti Mas Roni. Kira-kira kalau partai ini pengen ada masuk ke ruang Gen Z, atau kalau milenial mungkin ya agak lebih dewasa, lebih mudah partai berdiskusi. Tapi yang Gen Z, menurut cara apa yang paling berat yang harus di generasi mager. Oh my God. Iya. Apa yang harus dilakukan sama partai? Kalau aku sih nggak terlalu mengerti itu, karena kan aku bukan Gen Z. Harus bikin kayak ginian tapi dengan Gen Z gitu. Oke. Iya nggak sih? Ruang diskusi. Karena tapi diskusi politik gitu ya. Karena apa yang menarik fokus kita sama mereka tuh beda banget. Jadi kadang-kadang kita ajak ngobrol aja, mereka tuh udah kayak resah apa ya kan udah. Ya, gua ngerasain sekarang. Iya, anak gua baru kuliah. Iya. Sampai dia bilang, diajak ngomong aja cuek banget. Iya, kita kan kayak kita gemes. Zaman dulu kan maksudnya
Ya kalau dulu kan apa yang orang tua bilang itu kan pasti didengerin gitu. Kalau sekarang orang tua ngomong apa, mereka bisa enggak tuh ternyata gitu. Makanya gue bilang gitu. Mereka dengan cepat Anak gue isengin gue nanya apa gitu. Itu apa namanya? Pandangan demokrasi di Indonesia itu kayak apa sih? Oh, demokrasi Indonesia adalah gue sosok ini ya, sosok guru di sekolah, demokrasi Pancasila, bla bla bla. Ternyata sambil ngomong tangannya begini. Kalau yang bilang enggak, si GPT bilang enggak. Terus gue dibandingin sama ChatGPT. Oke. Ya, Mbak Mira. Bentar banget. Mas Roni, Mbak Sarah thank you ya. Terima kasih banyak. Hadir di Mas Budi, Mbak Mira, terima kasih. Thanks for having us. Kalau tidak ada durasi. Oh iya, sampai pagi kita. Ya. Tapi kayaknya Kita tuh biasa ngobrol sampai jam 3 pagi. iya. Diskusi. Dulu. Sampai sekarang kalau malam-malam gua belum tidur, sengaja Roni ketemu banget. Ya kayaknya kita Menarik lah Mas Budi ya kan? Iya dong. kalau diskusi gua masuk, gimana gua mau naik kalau Tri Utami, Roni, mereka nyanyi. Apa enggak dibikin jadwal Mas Budi, TII, Mas Roni ngobrolin ini tuh. Nah kalau TI ngomong kebudayaan ampun, itu seru banget. Iya. Boleh kapan-kapan. Oke, seru banget ya. Iya. Tapi Sarah jangan nanya gitu karena mau ngeles dari nyanyi ya. Nanti kita nyanyi. Sesi khusus kita nyanyi. Ya. Baik pemirsa, 30 menit bahkan lebih sudah berlalu. Kalau tidak ingat durasi, pembahasan ini bisa Edit. ya. Padahal gue udah punya kompas pas tadi. Cuma karena obrolan ini kalau sengaja aja. Terima kasih juga. Sehat selalu, sukses selalu. Ya, kita tutup. Dengan sebuah lagu. Nanti aja. Oke, terima kasih banyak Mas Roni. Oh. Take off.